Jadi saya datang ke kantornya Lampung Pos, saya menawarkan diri Ya. dengan pelajaran bahasa Mandarin barter, apakah bisa saya pasang iklan. Oke, saat itu ya manajemennya menyetujui dan saya buka kelas bahasa Mandarin. Saat itu paling banyak ingat saya 30-an lah. Jadi kalau boleh saya ngomong, Lampung Pos itu salah satu perusahaan yang paling cepat. Ini judul dari saya. Oh. 印华携手共创新南榜. Jadi di Lampung ini nggak peduli siapapun, kita bersama-sama, kita bergandeng tangan, ya, untuk menciptakan Lampung baru yang lebih jaya, lebih hebat, lebih sejahtera, lebih berkembang. Ini judulnya. Baru tahu sekarang. Hai Sobat Lampung Pos, balik lagi sama aku Ica. Dan kali ini aku gak sendirian karena aku sama Aji. kita ada di Lampung Pos Update edisi Imlek. Iya. Tepuk tangan dulu dong, biar rame, Cak. Ini rame banget, Cak. seru Luar banget biasa. nih. Iya. Tebak guys, kita kali ini bintang tamunya siapa? Spesial banget karena kita lagi bareng sama Ketua Badan Koordinator Pendidikan Bahasa Mandarin Provinsi Lampung, yaitu Ko Steven. Selamat datang Ko Halo, Steven. Halo Aji. Xie kok sudah hadir. Xie. Bener ya, kok ya? Ni Ni hao. hao. Ya kok, terima kasih nih ya udah hadir di studio podcastnya Lampung Pos Update spesial Imlek ini kok. Jadi kita mau ngobrolin apa ini, Cak? Udah datang nih bintang tamunya jauh-jauh dari Teluk ya. Iya. Oh iya, kalau aku pernah nonton drama Cina nih Kak. Kalau bahasa Cinanya guru itu Lause. Jadi kita panggil Ko Steven Lause. Iya, wih bener banget ya. Kita panggil Lause, Karena Ko bener ya? Steven Kok ya? pengajar di bahasa pendidikan Mandarin. Iya kan benar. Ya, kebetulan saya dari Hanyuan Chinese Learning Center. Iya. Saya mulai mengajar itu tahun 2000. Lalu mendirikan lembaga Hanyuan Chinese Learning Center sejak tahun 2023. Oke. Jadi memang teman-teman termasuk Lampung Pos ini salah satu yang saya ngajar paling lama. Jadi saya dulu pernah ngajar di Lampung Pos tahun 2000. Oh, Dan siswa saya di sini ada 30 orang. wow. ya, ya ada 30 orang gitu. Jadi memang teman-teman panggil saya Lao Shi sih. Dari tahun 2000. Lao Shi, ya. Udah 2 dekade. Ya, dari Luar sejak saya biasa. ya masih umur 23 tahun. Lause masih umur 23 tahun. Waktu itu. Waktu itu. Oh iya, ini sih seger-seger aja. Peres banget ya. Iya. Kayak beda cuma 2 tahun doang. Iya. Nah, menarik nih ya, dari tahun 2000 ternyata bahasa Mandarin ini sudah ramai, udah jadi banyak sekali antusiasmenya. Tadi di Lampung Pos aja udah bisa menghimpun 30 murid ya. Ya. Lause ya. Nah, itu apa sih yang melatar belakangi kenapa banyak sekali ya ternyata tahun 2000 itu banyak sekali orang-orang yang suka dengan bahasa Mandarin. Oke, Aji punya pertanyaan sangat menarik ya. Jadi tahun 2000 itu saya tawarkan pelajaran bahasa Mandarin ke Lampung Pos karena saya tidak ada duit. Saya ingin pasang iklan. Jujur banget. Saya pasang iklan, tapi saya tidak punya uang yang cukup. Jadi saya datang ke kantornya Lampung Pos, saya menawarkan diri Iya. dengan pelajaran bahasa Mandarin barter, apakah bisa saya pasang iklan. Oke, saat itu ya manajemennya menyetujui dan saya buka kelas bahasa Mandarin. Saat itu paling banyak ingat saya 30-an lah. Jadi kalau boleh saya ngomong, Lampung Pos itu salah satu perusahaan yang paling cepat menyadari bahwa pentingnya bahasa Mandarin. Woi, tepuk tangan dulu dong. Wih, bangga nih. Ya. Dan dulu begitu iklan saya pasang, Ya. saya mulai ngajar sebagai guru privat. Saya keliling dari tahun 2000. Saya pertama kali buka iklan di Lampung Pos, saya terima siswa privat sampai tahun 2003. Saat itu saya mempunyai siswa lebih kurang 100-an. Wow. 100-an. Saya memutuskan untuk buka lembaga, mendirikan Hanyuan tahun 2003 bulan Mei. Oke, sampai saat ini, detik ini siswa kami yang aktif itu lebih kurang 4.000. Detik ini yang 4.000 aktif. di Provinsi Lampung itu.
Ya, di Provinsi Lampung. Wow. Wah, termasuk cepat Kalau- ya Kak perkembangannya. Sangat lama, Cak. 10 tahun. Tapi 4.000 tuh untuk angka 4.000 ya. Lause itu termasuk cepat. Sebelumnya kami 6.000. Oh. Sebelumnya. Cuma karena kami terlalu keterbatasan tenaga pengajar. Jadi akhirnya ada sebagian kami lepas. Jadi tadi ini aktif 4.000. Alumni udah entah deh berapa banyak deh. Udah kemana-mana ya Lause ya? Sudah. Dan sebelum COVID kan kita tidak tahu. Ya. Tidak tahu Pak. Dulu kan kita kalau mau buka pelajaran bahasa Mandarin kita mesti hadir tatap muka. Jadi dari luar Lampung banyak yang mengundang tapi kita tidak terjangkau. Ya. Tapi dengan COVID ini kita justru belajar, ternyata belajar ini tidak harus tatap muka. Bisa Iya. pakai Jadi saat Zoom. ini siswa kita ada yang di luar Bandar Lampung, ada yang di luar Lampung, bahkan ada yang di luar Indonesia. Wow. Hari ini hari Rabu. Semalam kelas jam 7.30 kita kelas online. Ada siswa Lampung, Ya. Medan, Semarang, Malaysia, bahkan Tiongkok. Bahkan Tiongkok. Dari Tiongkok Serius, aja belajar. Tiongkok. Tiongkok. Bahkan Tiongkok. Masih belajar ya. Masih belajar Jadi ya? siswa kita yang udah lanjuti S1, bahkan lanjuti S2 di Tiongkok, tapi tetap masih ikut kelas kita. Nanti kapan-kapan kita boleh Aji sama Ica bisa lihat kita punya Iya. kelas di ini. YouTube, Hanyuan Chinese Learning Center. Kita banyak sekali kelas ambil video masuk ke YouTube gitu. Oh gitu, jadi bisa orang-orang yang awam juga bisa belajar melalui YouTube ya secara Bisa gratis sekali. dong itu. Bisa sekali. Lause. Kita kelas dewasa kita bagi kelas dasar, kelas percakapan dewasa tingkat dasar, percakapan dewasa tingkat lanjutan dengan mahir. Kalau dasar masih pakai bahasa Indonesia. Kalau lanjutan campur. Kalau mahir udah murni pakai Chinese. Kalau saya ngomong di sini kan percuma. Kalau tidak ada Iya. bukti, Aji bisa buka YouTube. Iya. Jadi lihat Hanyuan Chinese Learning Center kelas percakapan dewasa tingkat mahir full Chinese, full kanji. Oh, Yang itu. tulisan kanji seperti itu. Aksara kanji ya, iya. Oke. Aji belajar kapan? Wow. Ini Ya. murid ke 4001 ini. Iya, menarik banget ya. Itu 4.000 orang yang sudah bergabung. Ada 6.000 tadi ya, tapi udah Dulu 6.000. Dulu 6.000 dan sekarang ternyata nggak cuma di Lampung, Cak. Bahkan Ternyata sampai dari Tiongkok. Orang Tiongkok. Orang Tiongkok Orang yang Tiongkok aja bahasanya belajar. Mandarin pun masih mau. Iya, yang Ada menarik. Malaysia juga. Nah, ini menarik nih ya. Artinya kan mulai bertumbuh ya, walaupun tertati-tati tadi ya sampai barter lah, effortnya luar biasa ya. Lause Dan- untuk memperjuangkan Aji, ini. Ya. iklan saya di Lampung Pos itu 10 tahun loh. Tidak turun-turun loh. Waduh, udah harus Ya, dicetak terus dari ya dulu ya tahun Mas. Ya. 2000 sampai tahun 2010 Wow. tidak pernah turun. Keren. Ya. Iya. Tapi saya bersyukur lah Lampung Pos kan punya pandangan yang sangat bagus. Iya. Karena saat itu tahun 2000 orang itu belajar bahasa Mandarin karena suka FC. Ah, bener. Medio Garden. Belum. Medio Garden. Kebetulan Jerry. Iya. yang dulu kan suka Tao Mingse. Tomise, iya, Tomise. Ya nggak asing sih, Tao tapi Mingse Ica tahu ya. tahu Mingse. nggak asing aja tapi itu nggak tahu sejarah. Aji tahu Tao Tahu, Mingse. Tomise Fixu ya. Tao Mingse itu awal pelajaran kita pertama. Karena Tao Mingse itu kan baca secara lokal. Kalau baca secara Chinese yang tepat Tao Mingse. Oh. Itu jadi itu pelajaran pertama. Kita sebut Tao Mingse kan. Tapi Lafalannya kalau ya? secara ini Tao Mingse. Tahu. Bukan Ada cewek itu Shan Chai. Sanca itu. Ya Biar gitu. bisu. Gitu. Kalau dulu orang Pacarnya. belajar kan karena nonton film itu, nonton iya. itu anak sinetron itu. Tapi Lampung Pos belum tentu nonton itu, tapi tahu pentingnya bahasa Mandarin. Wow. Padahal sekarang kan kita lihat ya, maksudnya Tiongkok kan semakin hari semakin berkembang. Betul. Jadi dulu kita belajar itu mungkin pengaruh film, mungkin ada yang merasa saya ini keturunan, ya kan. Tapi sekarang ini beda. Sekarang Tiongkok itu sudah menjadi sebuah pasar yang super raksasa. Iya. Sorry, Aji saya tanya. Kenapa Aji belajar bahasa Inggris? Ya karena bahasa Inggris bahasa internasional. Karena dulu abad 18, 19, abad 20 dunia ini dikuasai oleh orang yang pakai Inggris. Iya. Kita ingin maju, deketin dong orang hebat. Kita ingin maju, ingin masuk ke pasar orang hebat, harus belajar bahasa mereka. Ya, beradaptasi Seperti itu. ya. Seperti itu. Tambah lagi namanya Lampung Pos Xingwen.
Ya setiap minggu, setiap hari Jumat memperkenalkan puisi, sejarah. Karena Tiongkok kan umurnya 5.000 tahun. Yang bisa kita pelajari lama itu banyak sekali. Jadi selain kita ada kesempatan untuk bergabung di sebuah pasar yang super raksasa, kita ada kesempatan bisa mempelajari pengalaman-pengalamannya, sejarah-sejarahnya. Jadi menurut saya saat ini belajar bahasa Mandarin, menurut saya dulu kalau kita bisa bahasa Inggris hebat loh, Iya. Aji umur berapa? Umur 31. 31 ya. 31 Kalau waktu umur saya sekolah bisa Iya. bahasa Inggris hebat loh. Iya, iya. Sekarang bisa bahasa Inggris hebat nggak? Hebat. Ya, Biasa aja. Karena banyak ya. Tapi bahasa sekarang kalau Ica selain bisa bahasa Inggris, Ica bisa bahasa Mandarin, Keren. kan plus gitu loh. Iya, iya, iya. Dan saya berani ngomong loh, serius loh. Kita hari ini mau cari ahli karena Tiongkok itu dia selain berkembang, dia itu keluar. Iya, iya. Perhatiinlah sekarang kita ke PIK, kita ke Muara Karang, kita ke mana? Orang Tiongkok. Kenapa? Mereka itu investasi. Iya. Menurut mereka di Indonesia itu semua mantap, semua bagus, semua luar biasa. Jadi mereka itu tertarik sekali untuk investasi Ke Indonesia. ke Indonesia. Terus mereka butuh pendamping penerjemah yang bisa bahasa Bahasa Indonesia dan Mandarin. Ya, sorry loh. Kita sekarang kita lihat ya, kalau kira-kira Mandarinnya lumayan oke, belum tentu bisa nulis, belum tentu harus pintar baca. Dan yang penting bisa komunikasi. 10 juta ke atas loh. Nggak lihat pendidikan loh. Iya, iya, iya. 10 juta ke atas loh. Seperti itu. Terus kalau misalnya bisa nulis, bisa baca, bisa surat, bisa sekitar 15 juta menjelang 20 juta loh setiap bulannya. Nggak lihat usia, nggak lihat pendidikan. Waduh, Serius loh. Serius loh. Aji hari ini kalau bisa baca, saya bayar 15 juta. Beneran. Serius. Ko Steven. Serius. Serius karena makin dibutuhkan. Iya, Dan iya. saat ini kan kita sangat keterbatasan ahli SDM-nya. tenaga yang bisa bahasa Mandarin. Sangat-sangat keterbatasan. Karena kebutuhannya besar sekali. Benar-benar. Kita lihat sekarang perusahaan ekspor impor, perusahaan Tiongkok yang sudah masuk ke Lampung saja. Banyak. Banyak, banyak. Ya, di Lampung Selatan, di Tanjung Bintang, banyak gitu. Oke, luar biasa ini ya. Bahas. Jadi sekarang udah Malah saya yang paling ngomong ya. sorry. ya ini kayaknya benar-benar kita jadi muridnya bener. Iya, Lihat potensinya ya. Tertarik Cuan deh banget kayaknya. dia. Nah, kalau untuk ini ya kan kita udah era digitalisasi tadi Ya. mungkin dari perdagangan dan sebagainya ya, salah satunya adalah China itu menguasai juga ya Amerika dan China dan tapi kalau kita melihat di dalam di lingkupnya Lampung Ya, mungkin hanya ada sebagian juga mungkin yang anak-anak mudanya Chinese ya. Nah itu apakah sekarang juga turut untuk mempelajari bahasa Mandarin secara Oke. intens? Atau Oke. kadang-kadang ada yang aduh nggak bisa nih gitu, ada yang nggak Oke. bisa, ada yang mulai belajar. kita di sini boleh terbuka ya cerita ya. Iya, nggak Atau harus Boleh banget. Boleh banget langsung. anak-anak Lampung senang belajar bahasa Inggris, Jepang. Mereka merasa komunikasi antara, misal hari ini saya anak Lampung, Ica anak Lampung. Ya, Padahal kita sama-sama orang Indonesia, betul. tapi mereka merasa mereka keren kalau pakai bahasa Inggris. Which is Iya. Which is sebenarnya. Iya. Terus mereka itu Jepang, Korea pengaruh. Ke bahasa Chinese kurang. Jadi kalau kita mau cari peminat bahasa Inggris 100 siswa, Mandarin belum tentu 1. Serius. Belum tentu. Karena mereka merasa Mandarin itu kapan saya pakainya? Kalau Inggris kan setiap saat. Kalau Jepang, Korea kan mereka sekarang suka sinetronnya, suka penyanyinya, suka Iya, iya. artisnya. lagi FOMO aja ya, Seperti bahasanya itu. ya. Terus mereka nggak nyambung bahwa nanti, waduh saya udah dewasa, saya kalau mau masuk ke Tiongkok, saya mau bisnis dengan Tiongkok. Tidak. Anak-anak sekarang tidak begitu. Tapi orang tuanya banyak yang suka. Karena orang tuanya tahu pentingnya. Mereka ingin anaknya nanti nggak hanya di Lampung dong, bisa menuju ke internasional, Iya. bisa masuk ke pasar yang semakin hari semakin berkembang. Padahal di bahasa Mandarin itu sangat penting. Cuman anak-anak di Lampung kesadaran itu kurang. Sampai sejauh ini masih kurang.
Nah, Gitu. berarti kan ada challenge juga nih buat Lause ya untuk mengkampanyekan ya. Betul, betul. Gimana nih? Untuk memberi kesadaran lah iya, ya buat apalagi anak-anak seumuran aku iya. untuk gimana sih pentingnya bahasa Mandarin. Iya. Bulan Juli lalu kita buat lomba pidato bahasa Mandarin seprovinsi Lampung. Jadi kita sosialisasi ke 40 sekolah seprovinsi Lampung. Berhasil dapat 320 peserta dari 5 tahun sampai 35 tahun. Kita penyisihan di Golden Dragon dan dapat finalis 60 orang. Kita final di Lampung City Mall. Jadi kita disitulah kita undang semua sekolah dan kita tampilkan, tidak peduli agama, tidak peduli suku, yang penting dia bisa bahasa Mandarin kita tampilkan. Jadi dengan kita kemarin lomba itu, karena kebetulan Medan juga lomba, Jakarta juga lomba, peserta banyak ke Lampung. Peserta banyak ke 322. Jadi dengan seperti begitu, ya jadi orang baru tahu bahwa selama ini ada sebuah tim dari kami yang terus bekerja. Ya sehingga begitu kita mau lomba adalah 322 peserta dan 60 finalis tampilnya sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Dan justru yang dapat pemenang itu tidak harus semua Chinese. Ada yang tidak Chinese tapi bahasa Mandarinnya jago sekali. Ada juga seperti itu. Jadi saya harap nanti ada kesempatan bisa kerja sama dengan Lampung Pos. Iya. Mungkin juga di sini kita tampilkan anak-anak. Ya kan, anak-anak yang pandai, jangan nyanyi semua orang pelajar. Iya dong. Pidato, Nah, komunikasi, dan kita tampilkan di sini. Kita kerja sama dengan Lampung Pos supaya semakin hari semakin orang mengerti, dan kita akan kasih tahu bahwa belajar bahasa Mandarin tidak sesulit yang dibayangkan. ternyata nggak sesulit yang dibayangkan ya. Kita punya cara yang tidak karena Metodenya ya. karena semua orang itu merasa ini saya cerita serius nih. Memang dari tadi udah serius terus ya. Semua orang lihat tulisan ini kan mabok, namanya aksara kanji. Tapi kanji ini bukan sesuatu yang paling penting ketika kita di kelas di level dasar. Jadi kita belajar bahasa harus bisa komunikasi. Jadi seperti wah ini. Iya. Kalau Wani tahu ya Aji ya. Love you too, Pak. Iya, I love you. Wine kalau pakai tulisan kanji ini kan mabok. Waduh, iya. Mabok. Tapi kalau kita secara percakapan hanya WOAINI. Ini. Tapi kalau pakai kanji kan susah. Iya. Jadi kita belajar secara percakapan. Yang penting bagaimana siswa tersebut bisa belajar cara ngomong, mendengar, komunikasi dengan lancar. Dia semangatnya meningkat. Dengan semangat semakin meningkat, pelan-pelan kita tambahin kanji. Oke. Jangan awal mula kanji, mabok. Langsung trauma bisa. Aduh susah banget. Itulah yang di mana-mana. Seluruh Indonesia cara seperti itu. Kanji dulu. Kalau sebagai seorang pengajar, saya ngajar kanji akan jauh lebih mudah daripada percakapan. Karena kanji saya kasih contoh di papan, anak-anak tinggal ikuti. Kalau percakapan berlidah, bermulut, berintonasi, kita harus perbaiki. Pasti akan jauh lebih sulit sebenarnya. Jadi cara itu yang cara kita pakai. Jadi tulisan kanji nanti. Dengan meningkatnya level, kanji pelan-pelan ditambahin. Awal mulanya tidak pakai kanji dulu. Yang penting bisa komunikasi. Ini satu kunci yang sangat berbeda dengan semua tempat yang ada se-Indonesia. Karena di mana-mana kanji. Cobakah ujian pasti kanji. Sekolahan itu kalau ada pelajar bahasa, ujian pasti kanji. Kalau kami ujian lisan. Naik ke panggung, cerita. Komunikasi dong. Masa saya ketemu Tiongkok harus ini tulis dulu ya. Ngomong deh. Itu kelamaan tintanya habis lagi nanti. Seperti itu ya. Iya. Bener banget ya. Jadi intinya adalah metode pembelajaran dari yang Lause lakukan selama ini adalah percakapan terlebih dahulu ya, intonasi dan lain sebagainya ya. Dengan level semakin meningkat, tulisan kanji semakin bertambah. Sampai kelas mahir, semua yang di ngomongin harus ada kanjinya. Saya bisa bicara 100 huruf, saya harus bisa baca 100 huruf. Tapi level mahir. Dasar nanti dulu tulisan. Oke. Kalau awalnya, kalau kita les, awal mula tulisannya terlalu banyak, mundur anak-anak.
mabok. Seperti itu. Oh, nah ini menarik ya. Tapi kita pengen tahu juga nih, Lause, metode pembelajaran tadi kan percakapan. Nah, kalau yang saat ini diterapkan itu biasanya kan ada anak-anak sampai dewasa ya, Lause ya. Nah Ya itu dong. untuk belajarnya itu kan biasanya kalau anak-anak udah belajar mata pelajaran yang lain gitu kan. Yang efektif itu berapa jam gitu untuk pemula. Oke. Nah ini Mhm. siapa tahu bisa jadi gambaran nih. Dulu waktu kita tatap muka 1 minggu itu 3 jam. 1 minggu 3 jam. Oke, karena COVID kita bikin online seminggu 2 jam. Jadi seminggu 2 jam itu untuk online itu. Jadi gini, banyak orang ngomong kelas online itu tidak efektif. Kelas online itu tidak bagus. Pernah dengar nggak ya? Iya. Ya, Di tempat kita online bagus. justru kebaliknya. Gimana tuh langsung? Kenapa beda online sama offline? Karena offline tatap muka. Pengajar merasakan siswa merasakan pengajar. Kalau online, saya tutup cam. Nah, Pengajar nggak tahu guru lagi merokok, Iya. lagi di WC. Guru nggak tahu muridnya lagi tidur-tiduran, atau lagi di Hanyuan di tempat kami wajib menyalakan cam. Pengajar harus rapi. Jadi siswa merasakan pengajar, saling merasakan. Dan 1 Zoom 15 orang, kita gilir. Aji nggak tahu kapan Aji dipanggil. waduh, random ya. Jadi Aji harus nggak tahu, standby Ica nggak, terus. ya dong. Deg-degan. Jadi, oke, lalu hanya 1 jam 60 menit. Belum panas, belum capek, udah selesai. Jadi kita punya Zoom itu menurut saya sangat-sangat bagus. Jadi kalau dulu sebelum COVID, tatap muka 3 jam seminggu. Terus kalau kita online, seminggu 2 jam cukup. Itu untuk les. Tapi 4.000 siswa itu termasuk dari 10 sekolah. Ke pagi kami sebar ke 10 sekolah. Terus sore malam baru fokus di les gitu. Oh, iya penting banget itu, nggak boleh kenapa matiin cam ya. Enggak boleh. Nggak boleh ya. Harus Tapi izin. Kalau yang untuk yang mager-mager gimana tuh kok? Hah? Ada kan beberapa anak yang mungkin bandel gitu. Nggak bisa sabetnya kan nggak bisa kalau Iya, offline. marahnya juga Kalau nggak online bisa nggak kalau bisa online nyabet. kan. Langsung ketemu siswa yang bandel. Tantangannya gimana tuh Laus? Kalau di sekolah kita nggak bisa ngomong ya. Tapi kalau di les, memang kita sebelum siswa ini mulai, kita nggak bisa hanya ketemu orang tua. Kita harus bicara sama siswa langsung. Jadi karena waktu kita terbatas, waktu siswa juga sangat berharga. Kalau memang siswa ini bisa kita ajak bergabung dengan punya kemauan, punya tujuan, ya kita bisa lah. Tapi kalau memang siswa sendiri tidak punya kemauan, biasa kita tidak terima siswa tersebut. Kalau di sekolahan kita nggak bisa ngomong. Tapi kalau di untuk les, selain ketemu orang tua, kita minta ketemu sama siswa langsung. Kalau siswa setelah kita wawancara, siswa punya kemauan, kita ajak bergabung. Dan memang selalu di kelas ini yang selalu saya sampaikan gitu. Masa waktu saya terbatas, waktu siswa juga berharga. Bagaimana kita manfaatkan, maksimalkan 90 menit atau 60 menit ini supaya kita bisa pulang membawa hasil. Gitu. Ya harus punya komitmen kuat juga ya, Lausa harus ya untuk siswa belajar. juga harus benar-benar ya, mau. tapi saya puji Tuhan siswa kita ya oke. Komitmen. Bisa lihat nanti YouTube kita. Ya, siswa kita oke. Iya. Gitu. Nah ini Cak, tadi kan baca nih buku Tionghoa Membangun Peradaban nih ya. Ini pernah kita buat juga ya buku tentang tempat Lause mengajar juga. Ini ada study tour juga nih. Ya Lause ya. Buku ini sebelum Untuk terbitan murid-murid. buku ini ada terbitkan satu buku lagi. Ada, saya nggak cerita lah. Terus saya lihat satu buku itu, saya punya ide, saya usul ke Pak Iskandar, baru punya ide buat buku ini. Wih. Buku ini judul dari saya. Oh. 印华携手共创新南邦. Jadi di Lampung ini nggak peduli siapapun, kita bersama-sama, kita bergandeng tangan, ya, untuk menciptakan Lampung baru yang lebih jaya, lebih hebat, lebih sejahtera, lebih berkembang. Ini judulnya. Baru tahu sekarang saya artinya. Serius, ini judul dari saya. Tadi pertanyaan apa? Ya menarik ya, itu juga salah satu penulisnya saya itu Lause
Aji yang tulis. bintang, ya. Ada salah satunya ada kita bikin tulisan terkait Oh, dengan tadi study tour. Iya, study tour, iya. Study tour. Study tour juga menarik ini. Di sini kan ada study tour nih ya, ngajak anak-anak murid untuk Jadi sana. sejak tahun 2014 Juli summer sampai 2019 Desember winter, kita selama 6 tahun Ya. sebanyak 12 kali diundang pemerintah Tiongkok untuk melakukan summer camp, winter camp, mengajak anak-anak Indonesia. Jadi selama 6 tahun 12 kali kami berangkat menempuh ke 12 kota yang berbeda. Artinya kita tidak pernah mengunjungi satu kota sampai 2 kali. Wow. Ya kan, Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Liaoning, banyaklah kita datangin, Guilin. Jadi jumlah anak-anak yang pernah ikut kita lebih dari 300 orang. Oh. Jadi 300 orang ini mungkin sebelumnya mereka itu terhadap Tiongkok, apa sih Tiongkok? Sampai ke sana ternyata mereka naik ke satu jembatan. Ya, ngantuk, tidurlah. Ya kan? Bangun-bangun masih di jembatan itu. Saking panjangnya itu ya. Jembatan penyeberangan laut. Serius? Tidur. Bangun-bangun Masih di jembatan. serius. Terus kita masuk ke kota yang mohon maaf, yang paling ketinggalan. Yang berada di kota Kabupaten Qixien, Provinsi Shanxi. Terus anak-anak bingung, ini paling ketinggalan. Enggak salah. Kok kayak kota modern gitu. Padahal Ketinggalannya maju. enggak. Kita masuk ke desa. Enggak salah ke desa. Mana sawahnya? Tutup semua. Benar-benar. Standarnya sangat Benar-benar. Jadi begitu mereka pulang, mereka baru tahu. Oh, ternyata saat ini ya perkembangan di sana seperti itulah. Perkembangan di sana seperti itu. Maka saya bilang, dulu kita belajar bahasa Inggris karena penguasa dunia kan pakai bahasa Inggris. Iya. Terus Tiongkok ini kan sangat pintar, Aji, Ica. Pintarnya apa coba daripada Amerika coba? Kenapa pintar? Apa di sektor Amerika perang terus. Tiongkok nahan. Oh, ini udah geopolitik. Tiongkok nahan. Ngeri nih. Iya. Dia nahan, tapi dia kan berkembang terus gitu loh. Iya. Iya. Amerika kan perang terus di sana. Tiongkok nahan. Gerakan senyap. Dia nahan, tapi dia berkembang. Karena ada pepatah ya. Sati Iwan, Zishun 8,000. Dua negara perang. Oh, kita berantem lah. Oh, kita tinju lah. Mohon maaf ya, Aji. Aji kalahin saya. Karena saya dihantam 10 kali. Tapi Aji kena hantaman saya 8 kali juga. Luka juga dong. Iya, sama-sama luka artinya ya. Tapi kalau hari ini kita tidak berantem. Kamu nggak akan terluka. Dan modal saya ini buat berkembang terus. Padahal dipancing kan. Di beberapa negara di sekitarnya. Provokasi yang, Dia dipancing terus. Tapi Tiongkok nggak pernah terpancing sampai saat ini. Dia berkembang terus. Covid 3 tahun, dia biasa aja. Salah-salahin ya kok. Seperti itu, dia biasa aja. Tapi dia bisa nahan, bener. Iya. Ya saya nggak bicara menjauh lah. Tapi kan negara-negara sekitarnya kan banyak yang mancing. Iya. Tapi dia nggak pernah terpancing. Damai gitu. Yang penting sama-sama berkembang, ya kan. Saya hantam Aji ini, saya juga luka seperti itu. Benar-benar saling. Ya nggak bagus juga ya. Artinya tetap malah justru ningkatin value sendiri ya daripada perang seperti itu kan. Lauso ya. Lebih baik sibuk memperbaiki diri ya, keadaan. Karena itu memang ajaran. Oh. Itu memang aja. Itu memang ajaran. Jadi filosofi dari Lao Tzu ya kan bicara yin yang. Kita hari ini ngomong Tiongkok. Tiongkok kan secara Chinese kan Zhongguo. Zhong itu tulisannya ada kotak, tengah-tengah lurus. Jadi kalau kita lihat secara ininya kiri kanan imbang. Kenapa begitu? Jadi hari ini kita berkawan, nggak boleh terlalu dekat, nggak boleh terlalu jauh. Makan nggak boleh terlalu kenyang, nggak boleh sampai kelaparan. Jadi apapun yang saya lakukan, saya harus mencapai
sedang saja. Iya. Pas saja. Baru mencapai kesempurnaan. Itu namanya yin yang. Ada api, pas ada air. Ada siang, pas ada malam. Ada pagi, pas ada burung. Jadi semua itu pas saja. Saya hadir share sama Aji lah. Saya share sekali. Tapi kalau terlalu dekat, pasti kita ribut. Iya. Tapi Baperan. saya jauh. Saya jauh. Kapan saya mau curhat? Iya juga ya. Ya kan? Jadi harus dekat, jangan terlalu dekat. Jauh, jangan terlalu jauh. Pokoknya apapun mencapai yin yang. Sedang saja. Pas saja. Seimbang Baru ya. akan bener. mencapai kesempurnaan. Oh, luar biasa itu ya. Dalam banget ini. Ini kayaknya harus ngadep ngobrol di. Kalau ngomong-ngomong ini kalau misalnya ada penonton yang mau bergabung nih, udah menarik kan ini tadi intronya panjang dan sangat menarik terkait dengan apa? Potensi ya kan? Untuk belajar bahasa Mandarin. Ini harus kemana ini? Untuk menghubungi. Boleh promosi ya? Iya, apa? Ke Lampung Pos saja. Gitu. Lampung Pos saja ya? Ya, ke Jadi Lampung sharing Pos profit boleh, lah ya nanti. Ya. Ke Lampung Pos kan banyak kita teman-teman di sini. Iya. Atau mau langsung ke Hanyuan Chinese Learning Center, kita di Jalan Suprapto nomor 3. Jadi yang mudah itu Google aja. Google kita ada websitenya, ada Google boleh, YouTube boleh, tulis yang mudah aja. Hanyuan HANYUAN. Hanyuan Mandarin. Udah. Iya. Google udah keluar. Wih, mau konsultasi juga boleh juga ya Lauca ya. Boleh. Konsultasi terlebih dahulu. Boleh. Kasih brainwash dulu. Boleh. Brainstorming. Gitu. Iya, ini sebenarnya masih panjang ini, Cak. Pengen kita obrolin hal-hal yang Cak, menarik lapar. ya. Iya. Itu udah Iya, lapar. deadline. Iya, kayaknya kita bisa lanjut lagi nih Lauca ya. Bukan sampai ini nih geser nih kan kabel. Excited banget nih kayaknya. Iya, ini menarik ya, apalagi tadi tuh bisa mendapatkan Seru pundi-pundi banget cuan ya. Kayaknya untuk episode ke depan kita bisa bahas lebih dalam lagi nih terkait dengan Baik. bahasa Mandarin, terutama tadi ya banyak sekali anak-anak yang punya kreativitas dan punya achievement atau prestasi tadi Lauca ya bisa diajak ke sini untuk membagi ceritanya, ngobrol-ngobrol dan menginspirasi. Nah, mungkin kita kasih kesempatan untuk closing statement ini untuk Lauca. Silakan untuk seluruh masyarakat di Provinsi Lampung supaya bisa apa ya secara mandiri belajar terkait bahasa Mandi terbuka. Soal Silakan. pelajaran bahasa Mandarin. Iya. Oke. Jadi terima kasih kesempatan yang diberikan Mas Haji, Mbak Ica, Lampung Pos, makasih kesempatannya yang diberikan. Jadi memang sih selama ini kendala yang kita hadapi bagi calon siswa itu terlalu susahnya kanji. Karena kanji ini pada dinasti Qing, dinasti kerajaan terakhir adalah Manqing. Itu berakhir pada tahun 1911. Jadi sebelum Manqing dinasti berakhir, ada seorang kaisar namanya Kangxi. Kangxi dia mengumpulkan semua ahli bahasa Chinese satu Tiongkok, menciptakan sebuah kamus namanya Kangxi Dazhidian. Dalam kamus tersebut, kanji ini terkumpul 100.000 huruf kanji yang beda-beda. Oke, jadi artinya tulisan kanji ini dikumpulkan total lebih kurang 100.000 huruf buah kanji yang beda-beda. Lalu umumnya kalau kita menguasai 3.000 sampai 4.000 huruf, udah lihai. Siswa pikir, kapan saya mau pinter 3.000 huruf? Kapan? Tenang saja. Bergabung dengan kami ya di Hanyuan Chinese Learning Center, kita mampu dan kita bisa. Calon siswa tidak perlu daftar jadi siswa dulu. Kalau belum yakin dengan kita. Caranya bagaimana? Tes dong. Kita tes dong. Nah, lalu Steven bisa ngomong. Tapi kalau tidak bisa buktikan, jangan percaya sama saya. Ikut kelas dulu, 1, 2, 3 kali. Kita bisa buktikan nggak ternyata belajar bahasa Mandarin itu sederhana sekali, mudah sekali. Kanji itu sama sekali, bukan persoalan. Karena bagaimana kita melatih pemula itu lancar untuk komunikasi. Itu target utama kita. Dengan level siswa semakin hari semakin meningkat, kecintaan dia terhadap bahasa Mandarin tidak perlu kita kali lagi. Dia akan dengan semangat sendiri, keinginan sendiri untuk mengejar kanji ini apa sih artinya. Oke. Intinya ya, panjang lebar. Intinya belajar bahasa Mandarin tidak sesulit yang dibayangkan. Gabunglah dengan Hanyuan Chinese Learning Center.
pasti akan dengan mudah, dengan menyenangkan, dengan cepat menguasai bahasa Mandarin. Dan bahasa Mandarin akan menjadi nilai plus untuk masa depan kita. Sekian, terima kasih. Wih, berapa menit tadi? Luar biasa ya. Nanti diedit semua lagi. Potong-potong Kang. Ini nggak live kan? Hah? Ini nggak live, Ah, tenang iya. aja. Lause. Kapan-kapan live? Pania nanya. Iya, interaktif ya. Oh, Iya. boleh, menarik itu. Boleh juga Pania, tuh masukannya. iya. Boleh minum? Silakan. Labelnya udah dicopot. Iya. Tunggu dulu, minum dulu. Keren banget, Cak. Jadi, kapan kita mau daftar ke Menarik sih Kak. Iya. Iya, Iya. oke, menarik banget kayaknya. Aduh, ini harus ada episode selanjutnya nih. Seru banget Cak, nih. iya. Tapi karena udah itu tuh Kak Arum udah tulis 5 menit lagi closing ya. Ya, Udah nanti lapar. lah cari kesempatan. Iya. Kita bisa cerita, misalnya Iya, kan iya. Tiongkok Betul. saat ini bagaimana? Ah, Apa sih plus-plusnya? Apa sih yang menjadi titik-titik menariknya? Terus Tiongkok yang udah masuk ke sini perusahaan apa saja? Kenapa mereka bisa tertarik masuk ke Lampung? Iya, iya. Dan di Lampung itu mereka fokus apa saja? Seperti itu. Banyak sih yang bisa kita bicarakan. Iya. Mungkin kalau Ica senang dengan lagu-lagu, ya kan. Sekarang siapa ya? Jejo atau siapa dulu Andi Lau Jejo, ya. ya, Iya. Andi Lau, Kalau Jackie Ica Chan. senangnya drama Cina sih. kalau King Ica. Chen. Ya. Suka Ica nontonin drama Cina, makanya ada beberapa mungkin yang lause gitu. Bayarnya guru. Iya. Lao Shi itu sebenarnya Shi itu guru. Lao itu artinya tua. Guru tuh. Karena umumnya guru itu usia lebih tua daripada si siswa. Dia di depan pakai Lao itu artinya menghormati. Oh, iya. Seperti itu. Benar. Seperti udah itu. bener seperti apa? Tertarik sih Kak. Panggilan aku. kita udah bener ya. Iya. Udah kalau gitu kita akan lanjut lagi ya episode Baik. selanjutnya nih harus Baik. ada nih karena banyak sekali insight yang kita dapetin ini. Banyak Cak, banget. ya terima kasih banyak untuk Lause Steven sudah hadir. Sama-sama, 谢谢. Sheshe. Sheshe. 谢谢你的爱. Bu Aini. 我不爱你. Oke. Cak, tutup Cak. Silakan Cak. Makasih banyak Lause udah mau mampir ke Iya. Lampung Post Update edisi Imlek. Iya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah. Bye bye, 谢谢.